Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan NIM 120403100286 dari kelas Ilkom 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi pembelajaran dari Sistem Politik Indonesia, yaitu mengenai materi Sejarah Perjalanan Demokrasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa negara Indonesia menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi secara umumnya merupakan bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya melaksanakan atau ikut dalam pelaksanaannya melalui wakil-wakil rakyat. Untuk lebih sederhananya, kita dapat mengenal demokrasi melalui pendapat yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, di mana ia mengemukakan pendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam inti pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia. Secara umumnya, demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 periode, yaitu ada demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila atau Orde Baru, dan demokrasi transisi atau reformasi. Berikut akan saya jelaskan sedikit mengenai periode-periode demokrasi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer bermula dari tahun 1945 sampai tahun 1959. Era demokrasi ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Demokrasi parlementer juga sering disebut dengan sebutan demokrasi liberal. Pada periode ini ditandai dengan terjadinya 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan pun berubah dari presidensil menjadi parlemen. Dan yang kedua yaitu pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dalam periode ini, pemerintahannya bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer merupakan masa kejayaan bagi demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, kesuksesan demokrasi parlementer tidaklah berumur panjang, karena demokrasi parlementer ini dianggap tidak berjalan dengan baik. Presiden pada masa itu menganggap demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong. Sehingga Soekarno menganggap sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidaklah stabil. Akibatnya, program-program yang dibuat oleh pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik. Demokrasi parlementer pun berakhir pada saat dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang kemudian membubarkan Konstituante bersamaan dengan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin bermula dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam masa demokrasi terpimpin memiliki banyak aspek yang telah menyimpang dari demokrasi konstitusional. Perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi ini sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan lagi dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan tetapi demokrasi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Masa demokrasi terpimpin disebut juga sebagai masa suram bagi demokrasi di Indonesia.
pada masa demokrasi terpimpin ini ditandai dengan dominasi dari presiden, terbatasnya peran partai politik, dan adanya perkembangan pengaruh komunis, yang pada akhirnya Presiden Soekarno tersingkir dari kekuasaannya dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Masa demokrasi ini dimulai sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Masa demokrasi Pancasila berada pada Orde Baru. Sejak lahirnya Orde Baru ini, pada 1966, kehidupan demokrasi di Indonesia mulai bangkit kembali, di mana lembaga-lembaga demokrasi mulai berfungsi kembali pada tempatnya, seperti adanya pemilu, sidang-sidang DPR, baik itu DPR pusat maupun DPR daerah. Kemudian, MPR mampu menjalankan fungsinya kembali dengan nyata. Kondisi itu tidak lepas karena bangsa Indonesia menjalankan demokrasi Pancasila, di mana demokrasi yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang menonjolkan sistem presidensial, sehingga kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menjadi semakin tinggi. Akan tetapi, dalam praktiknya, demokrasi Pancasila itu sendiri pada masa Orde Baru ini banyak menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila itu. Beberapa faktor yang menandai penyebab kegagalan demokrasi Pancasila adalah: yang pertama yaitu tidak adanya pergantian kekuasaan politik, di mana Soeharto berkuasa selama 5 periode pemilu. Yang kedua, pemilu yang jauh dari semangat demokratis. Yang ketiga, rekrutmen politik yang tertutup. Dan yang keempat, terjadinya pelanggaran HAM serta praktik KKN yang merajalela pada masa itu. Dalam demokrasi Pancasila ini runtuh bersamaan dengan kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998, yaitu terjadinya krisis ekonomi, pelanggaran HAM, dan KKN yang mengikis negara Indonesia, kemudian menyebabkan pergerakan protes massa secara masif pada pertengahan tahun 90-an. Dengan adanya demonstrasi massa ini yang dimotori oleh mahasiswa, yang mana mereka menuntut reformasi dan mundurnya Soeharto dari jabatannya. Dan pada akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia dan menyerahkan mandat kekuasaan kepada Presiden B.J. Habibie. Yang terakhir yaitu demokrasi transisi atau reformasi. Masa demokrasi transisi atau reformasi ini berlaku sejak tahun 1998 hingga saat ini. Era reformasi ini diawali dengan turunnya Presiden Soeharto karena adanya demonstrasi massa yang dimotori oleh mahasiswa pada tahun 1998. Demokrasi yang dikembangkan di masa reformasi ini pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan penyempurnaan dalam pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis pada masa sebelumnya, di mana pada saat demokrasi ini, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perbedaan demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era Orde Baru terletak pada aturan pelaksanaannya. Kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya, banyak perubahan yang terjadi. Kebanyakan perubahan itu terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang sejalan dengan konsep demokrasi itu sendiri. Nah, beberapa perubahannya itu seperti: yang pertama, pemilihan umum yang dilaksanakan lebih demokratis. Yang kedua, adanya lembaga demokrasi yang lebih berfungsi. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, seperti dengan adanya peraturan-peraturan yang dijalankan, serta adanya hukum. Yang keempat, memaknai demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Dan yang kelima yaitu partai-partai politik pada saat itu lebih dapat mandiri. Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 hingga saat ini, yaitu pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2004, di mana
Pada tahun 1999, yang terpilih sebagai presiden adalah Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan pada tahun 2004, yang terpilih menjadi presiden adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga saat ini pun pemilu masih tetap berlangsung di Indonesia. Dan terakhir kali pemilu diadakan yaitu pada tahun 2019, yang mana pada saat pemilu itu dimenangkan oleh Presiden Jokowi beserta wakilnya Ma'ruf Amin. Nah, begitulah sekiranya sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Apabila terdapat kekurangan dalam pembahasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.